Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadia dari kelompok 7. Di sini saya akan menceritakan kasus-kasus pelanggaran etika profesi. Salah satu kasusnya yaitu kasus Raden Motor dan BRI Cabang Jambi. Selasa 18 Mei 2010 Jambi. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi dinilai bagaikan macang ompong dalam menangani kasus kredit macet di BRI Jambi atas dana yang digunakan oleh PT RPL atau UD Raden Motor yang jatuh tempo sejak 14 April 2008. Hingga berita ini diturunkan, belum juga berhasil menyeret siapa tersangkanya hingga ke meja hijau atau pengadilan. Awalnya, UD Raden Motor mengajukan permohonan di BRI Jambi dengan mengagunkan 36 item surat berharga yang nilai likuiditasnya mencapai 100 miliar sebagai jaminan, melakukan pinjaman sebesar 52 miliar dalam beberapa tahun. Pengajuan permohonan oleh UD Raden Motor ditujukan untuk pengembangan usaha di bidang otomotif seperti showroom jual beli mobil bekas dan perbengkelan mobil atau otomotif. Namun penggunaan kredit tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana pengajuan permohonan di BRI Jambi. Dari itu diduga adanya penyimpangan dan hingga jatuh tempo pada 14 April 2008. Dana pinjaman kredit sebesar 52 miliar tidak bisa dikembalikan oleh PT RPL atau UD Raden Motor. Berkaitan dengan hal itu, UD Raden Motor masih diberi jangka waktu selama 1 tahun untuk menjual aset guna melunasi utang kepada BRI, tetapi tidak dilakukan oleh UD Raden Motor. Akhirnya, kejaksaan sempat mencium adanya pelanggaran tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit itu dan adanya indikasi-indikasi pengalian aset-aset milik PT RPL kepada orang lain, sehingga agunan atau jaminan yang ada pada bank dianggap sudah tidak sah lagi. Akhirnya, Kejati Jambi meminta keterangan dari beberapa pihak termasuk ZM atau Zain Muhammad dan beberapa pihak BRI Jambi. Kemudian penyidik menemukan adanya kredit cair yang digunakan untuk kepentingan lain seperti di bidang usaha properti. Rabu 14.04.2010, Asisten Tindak Pidana Khusus atau Aspitsus Andi Herman mengatakan bahwa pihaknya telah menaikkan status kasus dugaan sebesar 52 miliar di BRI Jambi yang diberikan kepada UD Raden Motor ke tahap penyidikan. Dikatakan juga adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberian kredit sehingga ditemukan kerugian negara sebesar 52 miliar. Dan kemudian dalam prosedur dan tahapan pengajuan permohonan, peruntukannya juga disalahgunakan oleh UD Raden Motor. Sehingga dalam kasus ini dugaan kuat telah terjadi konspirasi antara BRI Jambi dengan UD Raden Motor. Pihak intelijen menetapkan pelanggaran terhadap kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terima kasih. Berkaitan dengan hal itu, pada Kamis 6 Mei 2010, pemeriksaan pertama kalinya untuk tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Jambi, tidak bisa dilakukan karena alasan sakit, dan pemeriksaan dilanjutkan pada mendatang dengan agenda pemeriksaan sebagai tersangka Tegas Soleh. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap tersangka lainnya, yakni Zain Muhammad, pimpinan perusahaan Raden Motor, belum bisa dipastikan kehadirannya. Kedua orang tersebut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang didapati kejaksaan dalam penyelidikan. Diduga karena lambannya dalam proses hukum, sehingga forum bersama 9 LSM Polres Jambi melakukan unjuk rasa di depan
di depan BRI Cabang Jambi menuntut transparansi penyusutan kasus kredit macet sebesar 52 miliar oleh PT RPL Raden Motor. Demo tersebut sempat membuat aktivitas di BRI Cabang Jambi berhenti. Koordinator Forbes Jambi, Ardian Syah, pada waktu itu mengatakan, kasus kredit macet terkesan dipetieskan oleh Kejati Jambi. Penyelidikan kasus ini sudah sejak 2008 lalu, namun hingga kini belum ada pihak BRI menjadi tersangka. Menurut Forbes Jambi, agunan Raden Motor diketahui jauh lebih kecil dibanding dengan kredit yang diajukan. Rudi juga mengakui bahwa pihaknya mendapat informasi pihak Raden Motor memberikan hadiah sejumlah mobil kepada pihak pejabat kredit di BRI Cabang Jambi guna memuluskan kredit tersebut, kata Suparman, koordinator lapangan Forbes Jambi. Kepala Bagian Pemberian Kredit BRI Cabang Jambi, Robiansyah, pada saat itu menerima LSM Forbes Jambi mengatakan kasus kredit macet tersebut telah diusut oleh pihak Kejati Jambi dan kini proses hukumnya masih berjalan. Menurutnya, pejabat pemberian kredit BRI saat itu Effendi Syam yang sudah bertugas di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan sudah diperiksa penyidik Kejati Jambi untuk mengetahui prosedur dan kesalahan dalam masalah pemberian kredit dari BRI ke Raden Motor. Menurut keterangan yang dihipun wartawan, saksi RD tidak mengetahui langsung masalah pencairan kredit tersebut. Namun, Effendi Syam diperiksa memang mengetahui masalah kredit tersebut karena masih menjabat waktu pemberian kredit untuk Raden Motor, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir dengan saksi biasa Sitepu sebagai angkutan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. Dalam setahun, ada sekira 200 permintaan lelang. Dari jumlah itu, 50%-nya berasal dari perbankan, termasuk diantaranya bank swasta. Tapi tidak semua agunan yang dilelang laku. 10% agunan yang laku itu sudah bisa dikatakan bagus. Ini akan membuat debitur yang asetnya dilelang berupaya bagaimana agunannya tak lepas, sementara peserta lelang juga berupaya mendapatkannya. Itu menjadi salah satu cara untuk menekankan angka non-performing loan atau kredit macet. Tapi tidak sedikit nasabah kredit macet agunannya berakhir pada perlelangan. Alasan perbankan melelang agunan itu untuk menutupi utang dari debitur kepada bank. Dalam lelang, yang dicari tentu adalah harga yang tertinggi, tapi tidak semua uang hasil lelang masuk ke bank. Contohnya, utang debitur kepada bank sebesar 100 juta, sementara agunan yang terjual 120 juta. Maka kelebihan 20 juta akan dikembalikan kepada nasabah. Pemimpin BRI Cabang Jambi pada waktu itu, Janus Siagian, mengatakan hal senada. BRI memilih melakukan perlelangan untuk menekankan angka kredit macet. Itu merupakan sudah ketentuan bahwa apabila nasabah tidak sanggup membayar utang, aset yang diagunkan akan dilelang. Dalam kasus ini, seorang akuntan publik sudah melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh kantor akuntan publik. Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik, diantaranya yaitu 1. Tanggung jawab profesi. Akuntan publik tersebut tidak melakukan tanggung jawab secara profesional dikarenakan tidak menjalankan profesinya dengan baik dalam hal pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 52 miliar dari kantor BRI Cabang.
Jambi pada tahun 2009. 2. Kepentingan publik. Akuntan publik tersebut tidak menghormati kepercayaan publik, yaitu Raden Motor, dikarenakan melakukan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI dengan tidak membuat laporan dengan semestinya. Mendiskreditkan profesinya. Objektivitas. Akuntan publik tidak menjalankan prinsip objektivitasnya dengan cara melakukan tindak ketidakjujuran secara intelektual dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan Raden Motor. 4. Perilaku profesional. Akuntan publik berperilaku tidak baik dengan melakukan pembuatan laporan keuangan palsu sehingga menyebabkan reputasi profesionalnya memburuk dan dapat 5. Integrasi. Akuntan publik tidak dapat mempertahankan integritasnya sehingga terjadi benturan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan publik, kepentingan pribadi, dan kepentingan akuntan publik itu. 6. Standar teknis. Akuntan publik tidak menjalankan etika atau tugasnya sesuai pada etika profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau Komperatur Akuntan Publik. Di antaranya etika tersebut antara lain: A. Independensi dan objektivitas. B. Standar umum dan prinsip akuntansi. C. Tanggung jawab kepada klien. D. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. E. Tanggung jawab dan praktik lain. Terima kasih.